Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat Bawaslu, ketemu lagi di podcast Ngabuburit Pengawasan dengan tema Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu. Kali ini kita akan ngobrol mengenai tata kelola kelembagaan, khususnya peran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan. Sesuai diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu. Dan kita juga akan ngobrol mengenai transformasi dari anak satker menuju ke unit kerja mandiri. Kali ini saya nggak sendiri, ditemani dengan Bapak Edi Purwanto, Eskom. Beliau adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gerobokan. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu Erni. Masih puasa Pak? Alhamdulillah masih harus puasa dan semangat ya Bu ya. Iya betul Pak. Gini ya Pak, sebagai pengantar nih ya Pak ya, kedudukan sekretariat Bawaslu nih Pak ya, penting ya Pak ya. Iya betul. Untuk itu bisa nggak dijelasin Pak kedudukan dan fungsi sekretariat Bawaslu menurut Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021. Ya, oke. Terima kasih Bu Erni. Sesuai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021, di sana menyebutkan bahwa Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas dan fungsi. Apa sih tugas dan fungsinya? Nah, di antaranya untuk tugas Bawaslu yaitu memberikan sebagai unsur pendukung dan fungsi terkait pengawasan itu sendiri. Nah, artinya sekretariat tidak menjalankan fungsi pengawasan secara langsung, tetapi kami memberikan itu tadi yaitu dukungan, baik itu administrasi maupun SDM-nya kan begitu. Nah, fungsi yang lain yaitu melaksanakan urusan administrasi dan ketatausahaan, karena di dalam pengawasan pasti akan banyak dokumen-dokumen ya Bu ya, baik itu Form A ataupun yang sejenisnya kan begitu. Betul, Pak. Selain itu juga mengelola keuangan dan barang milik negara. Meskipun Bawaslu Kabupaten Gerobokan belum satker, tapi kita sudah menerima banyak barang yang mana pengadaannya dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya ada komputer, ada meubiler, kan gitu, ada kendaraan untuk operasional. Terus juga memberikan dukungan teknis pengawasan. Nah itu tadi terkait teknis pengawasan kita menyiapkan SDM sesuai yang membidangi. Artinya jika di Kodim ada pengawasan entah itu kampanye ataupun data pemilih, nah itu kita siapkan untuk SDM-nya kan gitu. Selain itu juga dukungan administrasi dalam penanganan pelanggaran dan sengketa. Nah, karena di Bawaslu ini diberikan kewenangan penuh ketika ada sengketa, maka kita harus menyiapkan SDM-nya yang handal kan begitu ya. Selain itu juga ada pengelolaan SDM itu sendiri. Artinya kita membekali ke teman-teman sebelum terjun ke lapangan. Nah itu ya Bu ya. Nah jadi secara normatif bahwa kami melaksanakan tugas dan fungsi harus melalui koordinasi dengan pimpinan kan begitu. Gitu Bu nggih? Oh iya, makasih Pak. Ini Pak ya, dengar-dengar nih Kabupaten Gerobokan ini kan mau menjadi KM ya Pak ya. Nah itu persiapannya gimana Pak untuk Kabupaten Gerobokan sendiri? Iya siap Bu. Sebenarnya untuk menjadi UKM ini kan sudah program dari Bawaslu RI Bu Erni Bawaslu sudah mengusulkan ke BKN, ke Menpan terkait UKM ini. Yang tahap 1 itu sudah ada 4 kabupaten kota, yaitu ada Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal kan itu. Terus yang UKM selanjutnya kemarin itu ada 17. Nah,
yang tahap 2026 ini termasuk Kabupaten Grobogan Bu ya, kita baru pengusulan. Nah, gitu ya. Usulan ini nanti akan disetujui atau tidaknya ya kita ikut saja ya Bu ya, regulasi. Tapi yang penting di dalam UKM nanti kita harus menyiapkan segala sesuatunya, karena ketika kita awalnya menjadi anak satker, artinya kita belum mengelola DIPA sendiri, dan nanti kita akan mengelola DIPA setelah menjadi satker. Itu contohnya, contoh kecil Bu ya. Untuk SDM-nya sudah siapkah atau gimana Pak? Ya, kalau SDM alhamdulillah Bu. Kenapa tadi saya sampaikan kita baru mengusulkan UKM karena syarat untuk menjadi UKM itu kan ada PNS-nya minimal 3 kan gitu. Nah, apa artinya? PNS 3 ini disiapkan 1 sebagai PPKOM, 2 nanti sebagai bendahara pengeluaran, dan yang ketiga adalah sebagai PPS-nya. Nah, syarat untuk menduduki itu kan harus disiapkan, artinya harus punya kompetensi. Artinya ketika dia menjabat sebagai pejabat pengelola komitmen, dia harus bersertifikat. Nah, untuk menugaskan ini tadi, maka PNS itu harus disiapkan untuk diikutkan pelatihannya kan gitu. Nah, pelatihan ini tidak serta-merta kita bisa mengusulkan langsung berangkat langsung kan tidak Bu. Tapi ini kita usulkan ke Provinsi Jawa Tengah, nanti akan direkap mana-mana yang akan diangkatkan duluan kan gitu. Begitu Bu ya? Iya Pak. Berarti siap ya kita ya Kabupaten Grobogan ya Pak? Siap, tidak siap harus siap Bu ya. Karena sudah istilahnya Bawaslu Provinsi programnya kita akan membuat UKM semua se-Jawa Tengah, yaitu 35 kabupaten kota. Iya, supaya lebih mandiri ya Pak ya. Betul. Ya meskipun itu tadi syaratnya mandiri harus SDM-nya terutama kan Bu. Kalau kemarin teman-teman sudah diangkat P3K ya alhamdulillah, berarti kan tinggal peningkatan SDM-nya, berarti harus linear dengan jabatan fungsional yang diembannya. Jadi diklatnya harus sesuai gitu Bu. Artinya jangan sampai nanti arsiparis ditugaskan di pengelola keuangan, itu kan agak repot. Artinya ya bisa, tapi kan tahapannya lebih panjang kan. Iya. Makasih Pak. Udah panjang lebar nih Pak. Kita ngobrol ya Pak ya. Sambil nunggu beduk ya Pak ya. Memang asik kalau ngobrol terutama terkait UKM ya Bu ya. Karena itu tadi semua saat ini kan fokus bagaimana kabupaten menyiapkan itu tadi. Iya Pak. Untuk UKM-nya kan begitu. Iya, saya rasa ini kan sudah agak ya jelas ya, kita udah tahu Pak ya. Iya. Gimana Pak kalau closing statement-nya Pak? Untuk tamu murid kali ini. Iya, Bu. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa Badan Pengawas Pemilu khususnya kami di Sekretariat memang mempunyai tugas dan fungsi yang berat. Artinya kan itu tidak melihat di tahapan maupun tidak tahapan, kami harus siap. Nah, kesiapannya itu apa? Yaitu tadi harus sarana prasarana, SDM-nya kan begitu. Karena tuntutan di lapangan dan nyuwun sewu sekarang masyarakat kan sudah haus informasi. Nah, artinya kita harus mengikuti, mengimbangi tuntutan zaman itu tadi, tuntutan masyarakat. Contohnya ketika menyangkut aturan-aturan, kita juga sudah mengelola yang namanya JDIH. JDIH ini kita sudah mengupload apa-apa produk hukum yang dibuat oleh Bawaslu. Semua tersedia di sana dan masyarakat bisa meminta artinya informasi, dan informasi ini kita bedakan menjadi 2, yaitu ada informasi yang dikecualikan dan tidak. Artinya ketika itu dikecualikan maka kita akan mengkaji dulu permintaan itu informasinya apa kan gitu. Nah harapan itu tadi ya, masyarakat ketika membutuhkan kita bisa layani. Kalau memang dikecualikan ya berarti perlu waktu untuk dikaji dulu kan begitu Bu Erni ya. Selain itu juga karena itu tadi setelah SDM sarana, berarti kan ada yang lain yang lebih urgent lagi, artinya kita dituntut lebih efisien, akuntabel ketika menyajikan data, dan kita selaku sekretariat harus siap mengolah datanya kan gitu. Jangan sampai data itu nyuwun sewu yang keluar dari lembaga
perlu direvisi lagi, itu jangan sampai. Artinya harus betul-betul data itu fix dan bisa diterima oleh semua pihak, kan begitu Bu Erning. Saya kira itu ya Bu ya. Sebagai obrolan siang hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Gitu. Oke. Baik sahabat Bawaslu, saya tutup podcast kali ini dengan satu pemikiran. Transformasi dari unit kerja mandiri menuju satuan kerja bukan sekedar informasi administratif. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas demokrasi. Karena pada akhirnya kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik ia diselenggarakan, tetapi juga oleh seberapa kuat ia diawasi. Dan pengawasan yang kuat hanya lahir dari kelembagaan yang kuat. Semoga kita bisa menjadi bagian dari proses penguatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.